berdiri guru saya menjadi saksi ahli. Oh, Menjadi saksi ahli, beliau dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia memaparkan sebuah hasil kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial mempengaruhi pemilih dengan berbagai data yang beliau dapatkan. Mungkin bisa next slide. halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas tentang bagaimana jalan sidang MK yang semakin hari semakin bisa mengedukasi kita semua dan bisa paham banyak hal tentang hukum-hukum yang ada. Ya, kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan para ahli juga terkait dengan tuduhan-tuduhan tentang bansos lah. Kenapa sih bansos yang selalu dibahas terus? Tapi kita akan segera untuk membahas beritanya satu persatu tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Let's jump to the video guys and let's do this. Let's go. Bantahan ilmiah Hasan Nasbi. Saya paling senang kalau Pak Hasan Nasbi ini memberikan logikanya. Kita 2 hari yang lalu di mahkamah ini berdiri guru saya menjadi saksi ahli. Oh, Menjadi saksi ahli, beliau dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia memaparkan sebuah hasil kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial mempengaruhi pemilih dengan berbagai data yang beliau dapatkan. Mungkin bisa next slide. Jadi izinkan saya untuk membuktikan sebaliknya dari data tersebut. Saya ingin menggunakan 3 buah hasil riset untuk membuktikan sebaliknya. Data riset pertama saya akan pakai data riset yang digunakan oleh Profesor Hamdi Muluk itu sendiri. Data riset kedua yang akan saya pakai adalah nanti hasil exit poll dari Litbang Kompas. Dan riset ketiga adalah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Menyimak keterangan dari Profesor Hamdi Muluk waktu itu, beliau menggunakan analisis terhadap 10 hasil riset yang beliau temukan, yang levelnya itu adalah level Scopus. Dari hasil riset tersebut, beliau mendapatkan rata-rata hasil koefisien korelasi. Jadi korelasi hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana, itu angka korelasinya 0,29. Angka 0,29 ini nggak bisa dibaca dengan cara lain, dan ini nggak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Bahwa hubungannya rendah, sangat rendah dan mendekati 0. Para ahli sering menyederhanakan angka koefisien korelasi itu kan dengan di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Kalau di atas 0,5 dibilang itu kuat, di bawah 0,5 itu dibilang lemah, hubungan. Sementara sebenarnya rentang dari koefisien korelasi dari 10 riset itu bervariasi dari 0,04, rendah sekali itu mendekati 0, sampai 0,54. Variasinya banyak sekali, tapi oke lah, kita terima itu sebagai sebuah hasil riset. Cara membaca koefisien korelasi itu sederhana aja, min 1, 0, 1. Kalau dia mendekati angka 1, apakah itu negatif atau positif, berarti hubungannya makin kuat. Kalau 1 atau min 1 itu hubungannya sempurna. Kalau negatif berarti sempurna berbanding terbalik. Kalau positif itu sempurna, kalau plus 1 itu sempurna dengan positif. Jadi kalau di bawah 0,5 itu rendah. Di bawah min 0,5 itu rendah. Mungkin bisa next slide. Kalau kita rinci ya dengan detail, kira-kira cara membacanya seperti ini. Jadi kalau korelasinya angka antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada. Atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini. Yang jadi persoalan adalah ketika beliau menyatakan ini, besoknya ada headline di Harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih, dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Dari mana 29% ini diambil? Dari angka koefisien korelasi yang ditemukan oleh Laboratorium Politik Psikologi UI. Dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien korelasi 0,29. Cara membacanya nggak bisa dengan cara lain. Mohon maaf kalau guru saya membaca bahwa pengaruh bansos terhadap pemilih itu 29%, itu melanggar kaidah statistik. Karena dalam statistik hubungan dengan pengaruh itu beda jalan, beda urusan. Kira-kira sederhananya begini. Kalau saya dengan Prof. Yusril naik kereta yang sama, di jam yang sama, dari Jakarta ke Surabaya, saya duduk sebelahan dengan Prof. Yusril, saya punya hubungan dengan Prof. Yusril. Kalau saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, kira-kira koefisien hubungan saya dengan Prof. Yusril itu 0,29%. Tapi saya naik kereta itu bukan pengaruh Prof. Yusril. Prof. Yusril naik kereta juga bukan karena saya. Kalau saya turun di Cirebon bukan karena Prof. Yusril. Prof. Yusril juga turun di Surabaya bukan karena, itu beda hubungan dan pengaruh dalam statistik. Jadi angka koefisien 0,29 itu angka koefisien hubungan. Ada hubungan, terlihat hubungan. Kalau misalnya dibagi 100 bansos, kira-kira ada 29 kenaikan angka petahana. Tapi apakah gara-gara bansos naik angkanya? Kita tidak bisa beli. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau pengaruh dalam statistik disebut dengan koefisien regresi. Kalau angka ini dianggap sebagai regresi tunggal, maka 0,29 itu harus dikuadratkan majelis hakim yang mulia. Jadi kira-kira angka pengaruhnya berdasarkan hitungan saya adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos pengaruhnya adalah 8%.
Kalau nyebar bansos, kira-kira pengaruhnya 8 orang. Kalau berdasarkan angka riset dari Laboratorium Psikologi Politik UI. Dan tidak bisa dibaca yang lain. Karena begitu cara beliau mengajarkan saya membaca data. Tidak bisa kita bicara pengaruhnya 29%, sementara 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini hanya hubungan sama kayak tadi. Hubungan saya sama-sama naik kereta, keretanya sama, jamnya sama, duduk sebelahan, saya turun di Cirebon. Jadi itu akan menyesatkan. Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah Pintar sekali ketika ya, ada penasihat hukum yang bertanya, kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan profesional judgment. Oke lah kita terima profesional judgment. Tapi profesional judgment juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya, karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh. Cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, profesional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua, menurut saya. Saya sebagai poster, berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide, tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami, selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya Ibu Kofifa nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik. Sesederhana itu aja. 2 hari yang lalu di luar biasa ya, Mahkamah sampai ini berdiri guru sampai saya tahaga menjadi saksi ahli. Sampai melongo ya mendengarkan penjelasannya. Refli Harun, Ferry Amsari, Nah, apa ini? Dengar. Rocky Gerung ini terutama dia kalau ngomong nggak pernah jaga perasaan. Tadi malam saya lihat di TikTok, dia bilang sidang MK yang tidak pakai otak. Ini kok aneh ini. Harus dijumpai ini, dipertanyakan kepada ini sebenarnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ya persidangan MK yang tidak pakai otak? Ini pelecehan sebenarnya. Saya sampaikan, Bapak Haji Prabowo yang terhormat, supaya istilah pepatah, jikalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, jikalau ada perkataan yang kurang tepat jangan bawa ke dalam hati. Perjuangan Bapak sudah sampai kepada tujuan, adalah presiden. Mantap. 5 tahun ke depan, yaitu 2024 sampai dengan 2009. Kami siap mengawal pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, yaitu perisai kebenaran nasional. Replihat Exit poll Kompas tanggal 14 Februari tahun 2014. Jadi sangat baru. Tahun 2024, mohon maaf yang mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena 2 pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02, ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN. Cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan. Karena dari pertanyaan kelihatan, apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data, kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya. Yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit. Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar Mahfud. Yang kita tahu dari rilis Kompas adalah hasil exit poll Prabowo Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit pollnya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU. Hasil quick count maupun hasil KPU. Nah, kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji. Kita semua bisa menguji, nggak cuma saya. Kita semua bisa menguji, ya. Berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima bansos dan berapa kalangan
berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima bansos. Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa next slide? Bisa next slide lagi? Itu kalau diolah datanya, siapapun bisa mengolah data ini. Kalau di kalangan penerima bansos, elektabilitas Prabowo Gibran 58%. Dengan baseline 58. Di kalangan non penerima bansos 57%. Hampir nggak ada efek. Coba lihat pasangan Ganjar Mahfud. Di kalangan penerima bansos, baseline-nya 17 jadi 22% dia. Kalau di kalangan non penerima bansos jadi 16% aja. Kalau Anies, di kalangan non penerima bansos 19%. Di kalangan penerima bansos 19%, non penerima 27%. Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies, komplain ke Mas Ganjar. Karena di penerima bansos yang dapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar Mahfud. Kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi. Kalau misalnya semua dikasih penerima bansos, kira-kira gitu hasilnya. Ganjar nomor urut 2, Prabowo Gibran nomor urut 1, Mas Anies nomor urut 2. Kalau 100% populasi dikasih bansos. Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19. Proyeksinya kira-kira begitu. Kalau 100% tidak ada bansos. Kira-kira proyeksinya Pak Prabowo 57, Mas Anies 27, Mas Ganjar 16%. Ini bukti bahwa studi yang mengatakan bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana tidak ada. Aish, luar biasa. Exit poll Merinding Kompas. aku. Siapapun yang melihat ketujuh orang ini silahkan laporkan ke Kapolres terdekat karena mereka jadi sudah DPO menjadi ya? tersangka resmi karena telah menggelembungkan paslon 01 dan mereka adalah anggota KPPS. Jadi silahkan kalian laporkan ke Kapolres terdekat karena mereka sudah masuk ke dalam DPO, daftar pencarian orang. Termasuk juga anak-anak abah yang selalu menyuarakan, yang selalu bilang setidaknya kami berada di barisan orang-orang yang benar. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Makanya jadi orang tuh jangan selalu merasa benar. Ada berapa orang itu, Pak? Siapapun Berapa yang orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang anggota KPPS menjadi tersangka dan hari ini secara resmi ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang. Artinya ini mereka kabur melarikan diri dari panggilan hukum untuk mempertanggungjawabkan. Ya anak-anak abah, ini yang kalian katakan ya. Curang. Tapi orang-orang kalian yang jadi DPO saat ini menggelembungkan suara Anies Baswedan. Ya, gimana ya? Gimana? Ya? Seharusnya mereka yang harus disidangkan, bukan Prabowo dan Gibran. Ya. Oke teman-teman semua, kalian bebas memberikan tanggapan opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.